Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca. Ya, kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-23, Kisah para Rasul pasal 4. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang. Sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji Tuhan. Saudara, ibadah adalah sangat penting, karena itu salah satu daripada 10 hukum Tuhan. Melalui ibadah kita beristirahat secara jasmani, tetapi kita dipuaskan secara rohani, dan kita mendapat pengajaran dalam ibadah itu. Kita juga menyempatkan waktu kita untuk menyatakan pergumulan kita, yaitu melalui topik doa, kesaksian, dan lain sebagainya. Saudara, demikian juga puji-pujian kepada Tuhan, dan itu sangat baik, saudara. Sekarang kita akan menikmati firman Allah. Ini menceritakan tentang satu topik untuk yang kita jalin lagi di tahun ini setelah kita mendengar beberapa topik. Ini minggu yang ketiga di tahun yang baru ini, yaitu pentingnya memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu memang bagian daripada melayani. Kenapa itu sangat penting? Karena itu ujung tombak daripada berita keselamatan. Di dalam memberitakan Injil itu, intinya itu ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Injil. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa umat manusia, itu tugas Dia. Dia telah datang ke dunia untuk menebus dari segala pengaruh dosa. Dia naik ke sorga, siapkan tempat bagi orang yang mau menerima karyanya. Jadi jangan menjadi sia-sia. Korban Tuhan Yesus itu harus diberitakan pada dunia, supaya orang percaya, mengenal Dia, menerimanya sebagai Tuhan. Dan untuk itu perlu ada orang yang memberitakan. Tuhan Yesus waktu mau naik ke surga, Dia kasih satu perintah atau amanat, disebut dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan sebuah bangsa muridku. Kita tidak bisa pergi ke dunia semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita perlu uang dana. Tapi zaman sekarang terbuka pelayanan, tembus waktu, ruang tanpa kita berangkat melalui internet. Ya. Sekarang bukan 4G lagi, 5G, 6G. Ngomong sini, sampai kemana-mana berita.
pemakaian YouTube, berbagai sarana bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Sayangnya, sarana-sarana multimedia tidak dipakai orang untuk hal rohani maksimal. Dipakai buat selfie atau hal-hal yang lain, musik-musik dunia, peristiwa-peristiwa yang tidak penting, saudara, tidak disampaikan. Kita perlu memperhatikan bahwa berita Injil keselamatan itu harus diberitakan. Karena waktu Tuhan mau datang itu ada waktunya, dan Dia telah menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Tuhan tidak tega menciptakan, menyiapkan neraka hanya untuk menghukum orang. Neraka hanya ditempatkan bagi iblis dan pengikutnya. Dia tidak mau orang-orang yang datang ke dunia sampai tua meninggal terus masuk neraka. Tidak. Allah tidak ciptakan manusia, Allah tidak lahirkan anak-anak cucu kita untuk ke sana. Allah mau supaya semua beroleh keselamatan. Jadi memang berita itu harus disampaikan, caranya macam-macam. Dan tidak mudah. Iblis tidak diam. Dia berusaha untuk membatalkan setiap orang yang mau melayani Tuhan, yang mau menginjili. Mereka mengancam. Saudara boleh lihat, udah berapa banyak YouTuber Kristen harus masuk penjara. Orang-orang yang melayani dengan berani, penginjil-penginjil keliling yang ditangkap Allah berani, mereka di penjara. Itu udah biasa dari dulu. Tapi memang berita Injil harus disampaikan. Dan karena banyaknya ancaman itu, banyak orang tidak berani. Jadi saudara harus berpikir, mulai dari keluarga kita masing-masing. Kami satu keluarga inti, yang disebut keluarga inti ya. Seringkali orang melenceng lari. Nomor satu keluarga yang paling penting adalah keluarga inti. Bapak, mama, anak, itu saja. Sebab ketika anak udah menikah, itu sudah cabang yang lain. Tadi ada kesaksian tentang adat. Itu sangat penting. Jangan salah, GPDI sangat menghargai adat ya. Kita bukan GBI, bukan Betani, bukan Tiberias, bukan Pentakosta. Perlu diingat, gereja kita menghargai adat. Kenapa? Karena kita datang ke dunia ini gak sendiri. Dari mulai ujung kita lihat, opung kita marga apa. Kita ada karena titisan dari atas. Kita harus hargai itu. Ada saudara dari ibu, saudara dari ayah, itu semua mempengaruhi sampai kita ada. Ya, nggak bisa tiba-tiba nongol dari mama, bapak. Mama kan dari atas juga. Demikian seterusnya. Dan kalau kita ada hajatan, mereka mestinya juga peduli melihat, ini loh keturunanku, ini loh family tree kami, akar kami, susunannya. Dan dia bangga. Itu sebabnya Tuhan Yesus bangga disebut keturunan Daud. Anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak Yusuf, anak Maria. Dihargai sampai ke atas. Jangan anggap enteng ya. Tentang ada. Situ kita menghargai orang. Ya. Orang-orang yang mau menekankan itu tidak perlu ada. Itu mereka memandang dari segi praktisnya saja, nggak mau repot. Yang penting izin diberitakan. Yang penting kita harus tahu sopan santun, tahu menghargai. Nomor satu kita lihat, kita harus menghargai. Terus boleh lihat kisah Yusuf mati di Mesir. Wih, bangkainya itu diangkat mengokal huni, dibawa dari Mesir. Itu pesta ratapannya begitu panjang sekali, berhari-hari hanya mengokal huni satu orang. Itu Yusuf dibawa ke tanah Kanaan, gak ditinggalkan di tanah kafir. Sangat dihargai. Itu Batak Tulen, Kristen Tulen. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, ini harus kita hargai. Mau pesta sebolehnya, kecuali hepeng nggak ada, mak maupun nggak sanggup. Makanya dulu orang menikah itu ambil boru tulang, karena tulang bisa kurangi waktu. Kalau orang lain, baru boru tulang mah. Itu sejarahnya orang jadi keburu tulang karena diiritkan. Daripada ini tolonglah. Kan begitu sejarahnya. Tapi kalau nggak bisa dapat yang lain, no problem, uang banyak. Itu saudara menghargai, itu penting. Amin. Amin.
Nggak ada orang nongol di dunia langsung, tuh, nggak ada. Alkitab dijelaskan, ya, anak ini, anak ini, anak ini. Seperti itu. Orang tua kami ada satu buku itu namanya buku ditulis Opurana. Itu ditulis buat keturunannya. Waduh, semua ini lahir di sini, ini tinggal di ini. Semua urutannya, keturunannya sekian ratus ini ternyata. Dan kami ada dalam bagian itu. Jadi kalau kita nanti satu kali merantau, misalnya mereka ada tinggal ke daerah Sumatera Barat, kita di sini ada apa ya? Gitu. Dia nanti merantau sana ke Bandung, ada di sini keturunan kami juga dari Oku ini. Dan boleh bersilaturahmi, jangan salah senggol karena marganya macam-macam. Ternyata itu aku, pacaran pula keturunan kita sama itu. Kan nggak bisa. Itu gunanya ada silsilah itu, jadi kita tahu dari mana dan kemana. Ada juga marga yang ada janji. Ini dari ini nggak boleh nikah ya. Janji ada sumpahnya itu. Dan itu benar dipegang. Dianggap saudara. Jadi adat itu penting Bapak Ibu. Amin. Amin. Penting banget gereja maju. Salah satu pendekatannya akulturasi budaya masuk ke gereja. Ya nggak bisa kita lewatkan. Sebuah gereja bertumbuh di negara NKRI ini melalui akulturasi. Gereja di Pulau Jawa, saudara lihat di situ melalui Kiai Sadrak, seorang kiai dengan budaya Islamia yang kuat sebagai kiai. Dia terima Injil melalui budaya Jawa, dia menangkan sehingga muncul gereja Kristen Jawi. Begitu juga di Manado, semua berdasarkan budaya masuk. Nggak ada yang langsung, Barat itu langsung. Dia jadi kita bahasa Inggris supaya jadi Kristen, bahasa Belanda nggak ada. Sampai sekarang pakai bahasa daerah masuk Injil. Amin. Mana ada? Emang kita diajar sini bernyanyi pakai bahasa Inggris, bahasa Belanda. Mana ada Lord sini? Kita pakai bahasa kita. Jadi gereja yang menolak adat, gereja tidak mengerti ya siapa dirinya di dunia ini. Ya, nggak tahu dia akarnya dari mana. Terus tahu akar kita. Mungkin akal kita dulu dari berbego gak jadi masalah. Tapi kita harus hargai. Situ ada nama orang, situ ada marga, situ ada darah, situ ada ras. Amin Bapak Ibu. Dan itu berbicara darah itu. Darah itu berbicara. Nanti saya meninggal orang Batak, darah itu berbicara. Ketika Kain dibunuh oleh Habil, dia berteriak darahnya di sama Tuhan. Tuhan, aku dibunuh. Itu darah itu berteriak. Belum lagi darah-darah orang kudus di Alkitab ini. Darah para martir orang kudus di bawah misbah itu berteriak, Tuhan, berapa lama lagi mereka gak dihukum Tuhan? Kami telah tertumpah darah kami karena mereka membunuh kami. Tuhan, kapan Engkau balas? Darah itu berbicara sekarang. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan saling menghargai. Amin. Jangan hanya sekedar simpel-simpel aja. Kalau bisa kita lakukan yang baik, kenapa yang baik dilakukan, yang terbaik. Itu hidup saudara. Nah tadi kita lihat dalam bacaan tadi, dua orang hamba Tuhan, Petrus dan Yohanes, dia punya panggilan. Dia merasa dunia ini harus diselamatkan. Perintah Tuhan Yesus kepadanya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah itu bukan hanya untuk para rasul, bukan untuk para hamba Tuhan. Memang ada 5 karunia penting dalam karunia disebut jabatan. Ini dalam arti jabatan. Ada rasul, ada penginjil, ada nabi, ada guru, ada gembala. 5. Tapi penginjilan itu bukan karunia, itu tugas semua orang Kristen. Artinya begini, dia tidak bekerja sebagai penginjil, tapi dia harus menginjili. Kalau kita jadi guru, melalui ajaran kita masukkan Injil. Kalau kita sebagai artis, kita masukkan situ firman Allah, pesan-pesan yang baik, supaya orang datang sama Tuhan. Apa saja pekerjaan kita beritakan Injil, dan melalui pekerjaan itu orang datang sama Tuhan. Tanpa menjadi seorang profesi penginjil, kita bekerja sebagai dokter terawan. Itu banyak gereja bilang itu jemaat kami, tapi sebenarnya dokter terawan itu mantan Menteri Kesehatan adalah jemaat GPDI Ketapang. Banyak orang bilang ini tidak. Banyak orang dimenangkan melalui pujian dia, kesaksian dia. Dia dokter. Agnes Mo orang bilang,
Walaupun gitu dia kayak agak duniawi, tapi dia berani saksikan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dia bisa ada sampai sekarang kaya raya karena Yesus. Dia bilang, itu Injil, itu penginjilan. Dia memang hidup di dalam kekristenan itu, dia mengakui. Jadi kekristenan itu, penginjilan itu harus kita sampaikan. Dan kita memang benar-benar menjadi orang Kristen. Menjadi penginjil, kita sudah hidup dalam Injil itu. Kita imani Injil itu. Yaitu menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Tidak semua orang yang bernyanyi, menyanyikan tentang lagu rohani Kristen adalah penginjil. Contohnya, ada penyanyi yang terkenal di Indonesia ini, bahkan diundang sampai bernyanyi di Vatikan, Anggun C. Sasmi. Ada banyak lagu-lagu Natalnya di YouTube. Dia Islam dan banyak suaminya ganti-ganti orang Prancis. Lagunya Silent Night, Malam Kudus, banyak lagu-lagu Natal dia. Banyak orang kagum. Dia bukan memberitakan Injil. Walaupun lagu-lagunya lagu-lagu rohani, album rohaninya ada. Dia tidak sedang menginjili karena orang nanti akan tahu dia bukan Kristen dan dia punya banyak suami sebelumnya. Jadi memang kita harus benar-benar hidup di dalam Kristen itu. Saudara boleh pintar di sini lagu rohani, melayani macam-macam. Bagus, tapi belum tentu saudara memberitakan Injil karena orang tahu dia itu macam-macam orangnya. Gak betul-betul dia Kristen. Jadi memberitakan Injil itu adalah satu keharusan. Bukan kesempatan, tapi keharusan. Nah, dua orang tadi pun punya beban. Saudara, untuk melayani itu, untuk orang percaya bahwa Yesus Tuhan bukan gampang. Tuhan beri dulu kuasa sama orang itu, bahwa di dalam nama Yesus itu ada satu power, kekuatan. Ya, kekuatan. Itu sebabnya ketika murid-murid itu ditinggal Tuhan Yesus, dikatakan tinggal di Yerusalem, tunggu aku akan berikan kuasa. Mereka pun mendapatkan kuasa itu. Dan salah satu kuasanya adalah bisa menyembuhkan orang. Bisa menyembuhkan orang. Mereka pun berani memberitakan Injil pada waktu itu. Mereka masuk ke daerah-daerah yang sangat mengerikan. Ada gerbang Salomo. Waktu dia masuk di gerbang itu, dia lihat ada orang lumpuh. Terus menatap kepada mereka, ingin dapat bantuan. Tapi sebenarnya bukan uang itu yang dia harapkan. Dia tidak mau mengemis seumur hidup. Dan yang membatasinya karena dia lumpuh. Aku sebenarnya mau datang ke bait Allah beribadah, tapi aku nggak bisa, ada hukum dalam bait Allah. Orang cacat menurut agama Yahudi tidak boleh masuk gereja. Orang cacat apapun, itu agama Yahudi, nggak boleh, dianggap najis. Jadi orang buta, orang lumpuh, apalagi orang bisu, nggak boleh masuk bait Allah. Mereka ingin memuji Tuhan, tapi nggak boleh, dilarang. Mau kerja pun ditolak orang, karena kemampuan terbatas, akhirnya minta-minta. Petrus dan Yohanes mengerti masalahnya. Sebenarnya dia mau datang sama Tuhan, dia percaya kepada Kristus. Waktu dia melihat orang itu, dua rasul itu melihat batin orang itu sebanyak rindu masuk ke bait Allah. Dikatakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, engkau bangkit. Orang itu pun bangkit, sembuh, dan dia masuk ke bait Allah, memuji-muji Tuhan. Ya, menerobos semua, aku sembuh, aku bisa masuk. Dan waktu selanjutnya dalam Kisah Rasul dijelaskan dari mulai pasal 3, Rasul Paulus juga memberitakan Injil itu. Datang imam-imam kepala, juga pengawal bait Allah datang menangkap mereka. Kau pakai kuasa apa bisa menyembuhkan orang lumpuh itu? Dan dalam ayat tadi dikatakan, dalam nama Yesus yang telah bangkit itu, tadi kita sudah baca, pakai nama dia sembuh. Ya. Bahkan dikatakan dia tidak ada orang yang bisa selamat
masuk surga kalau tidak di dalam nama itu. Itu dalam pasal-pasal sebelumnya ada dijelaskan. Sehingga mereka menjadi sangat marah. Oh, pakai nama itu. Banyak orang menjadi percaya pada waktu itu. Sehingga imam-imam kepala dan pengawal bait Allah menangkap mereka, memenjarakan. Kemudian diinterogasi. Mereka katakan, lain kali jangan pakai nama itu untuk memberitakan Injil. Jangan pakai. Ya. Jangan katakan keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Jangan katakan. Itu kalau saudara baca di pasal sebelumnya, latar belakang mereka ditangkap. Tapi mereka menjawab, kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan karena sulitnya untuk menahan mereka, akhirnya mereka dilepaskan. Jangan lagi. Kalau tidak, habis. Mereka pun pulang. Dan dari bacaan tadi, sesudah dilepas, ayat 23 tadi, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Ya, artinya apa? Hamba Tuhan itu udah melayani, udah nyaris mati, dilepas. Yang menangkap mereka bukan preman, bukan penjahat, ahli agama. Yang ahli agama. Sampai sekarang perselisihan itu antar pemimpin agama, antara para pendeta penginjil dengan pemimpin agama seberang. Seperti itu. Itu akan terus di mana-mana. Mereka bercerita kepada teman-teman ini adalah sesama jemaat. Kami telah dilepaskan. Imam kepala menangkap kami, melarang kami begini. Mereka menjadi ketakutan. Artinya begini, kalau kita ada persoalan dalam pelayanan apapun, mari kita sharing sama teman-teman kita, sama jemaat. Kita gumuli bersama-sama. Apapun warna pergumulan itu, apapun yang mengancam nyawa, yang mengancam gereja, yang mengancam jemaat, kita harus sharing sama-sama. Kita gumuli dan kita bawa dalam doa. Ini cara yang tepat. Kita melihat ayat ini. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi ketika jemaat-jemaat itu mendengar, pemimpin kita, Petrus, Yohanes, ada masalah. Mereka lagi ketakutan. Ya padahal berbuat baik. Kumpul semua jemaat. Mereka berseru kepada Tuhan, artinya berdoa. Ya. Berdoa kepada dua hamba Tuhan itu, supaya mereka, dikatakan ayat selanjutnya, supaya mereka berani memberitakan Injil. Supaya berani. Ada beberapa topik, nanti kita lihat apa topik doa mereka. Tapi yang pasti mereka semua berseru kepada Allah. Sampai sejauh mana jemaat yang mau menopang pekerjaan Tuhan di sini dengan berseru, dengan topik pergumulan pelayanan di sini. Sampai sejauh mana? Kita harus berdukung, saudara. Kalau kita melihat lamanya gereja kita ini berdiri, kita jauh ketinggalan. Lihat gereja-gereja sebelumnya yang sudah dikafling lagi, artinya sudah resmi. Berjalan ke sana, jumpa di sana ada Metodis, udah dipagar bagus, karena gerejanya seperti lah. Lihat di sini, kita lihat ke belakang, dah KBP sama umurnya masuk di sini, udah dipagar. Lihat GPD yang lain di sana di Bukit Sion, udah dipagar. Kita tengok keluar di Marlego, semua dipagar. Contoh yang sangat nyata ya. Belum gereja-gereja kita lagi mulai GPD yang sudah kapling-kapling lah. Kita jauh ketinggalan, jauh sekali ketinggalan. Jadi artinya kita harus berdoa buat itu. Kita selalu berpikir, oh aku didoakan Bapak Gembala, didoakan mereka, doakan. Kita lupa mendoakan mereka, hamba-hamba Tuhan, supaya terus semangat memberitakan Injil. Supaya mereka berani. Kadang-kadang sebagai hamba Tuhan itu takut, mau ngomong aja sama jemaat kadang-kadang takut. Takut tersinggung, nanti soal duit lagi, soal ini lagi, korban lagi, gotong royong lagi, ini lagi. Nyali itu kadang-kadang ngeper juga sini. Iya. Itu sebabnya
kalau ini gini-gini ada benarnya. Tapi mungkin kita langsung melawan di belakang. Kapan mau maju? Ya kapan mau maju? Anak kita kalau maju harus dikritik, dikoreksi oleh gurunya, oleh lingkungan. Kita ini merasa paling hebat. Bapak Gembala paling senang kalau ada yang berani di sini mengingatkan. Bukan berarti nggak sopan ya caranya, nggak begitu. Tapi memang kita harus mau dibetulin. Kalau mau maju, berani dikritik kalau mau maju. Berani mengubah kalau mau maju. Kalau mau begini-begini saja, begini-begini. Nggak akan maju sampai kapanpun tiang-tiang gereja nggak akan naik ke atas. Kalau kita bersatu, mendoakan, bergumul, berusaha, dan bukan untuk Bapak Gembala, Petrus, Yohanes, melayani bukan untuk mereka, tapi untuk jemaat. Mari kita, saudara, sharing apa pergumulan. Yang kita katakan mereka pengurus itulah yang mengerjakan. Jadi yang lain sebagai apa? Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau maju bukan? Kita harus mau maju. Gereja kita jangan begini-begini saja, malu loh. Lewat orang sana gereja yang bagus, keselamatannya terjaga. Ya, orang sampai dipasang CCTV sampai takutnya. Oh kita semua jebol masuk. Semua dari mana-mana. Itu menggambarkan bagaimana umatnya dan pimpinannya. Gak maju-maju. Ya. Nah kita sekarang melihat bahwa ternyata tugas pemberitaan itu, pemberitaan Injil harus disampaikan. Memang ada macam-macam metode dalam penginjilan. Yang paling umum adalah perseorangan. Itu lebih efektif. Perseorangan. Jangan kita jumpa sama seseorang hanya ceritanya tentang daging, kedagingan, tentang pekerjaan, tentang makanan, tentang pergumulan pribadi. Nggak jadi Kristen, semua orang bergumul untuk itu. Yang membedakan kita adalah kita memasukkan unsur-unsur rohani yang membuat orang datang sama Tuhan, yang membuat orang ada pertobatan, ada kemajuan iman. Kalau soal yang lain nggak perlu menjadi Kristen. Orang lain lebih pintar cari uang, menjaga kesehatan lebih pintar. Nggak usah harus menjadi jemaat. Mari kita sebagai orang Kristen beritakan Injil dari tengah keluarga. Bapak Gembala begitu pusing juga bagaimana supaya satu keluarga itu bersama-sama mau mengerti lah. Kalau segala bergumul bagaimana supaya rumah nggak bocor. Orang lain juga pasti bergumul itu, tapi bukan itu inti hidup. Bagaimana supaya punya mobil baru, itu nggak usah jadi Kristen atau pendeta, orang cari itu. Ya. Yang kita cari nomor satu, bagaimana kita bisa melayani. Kita akan Injil. Sebab semua yang kita punya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa ke surga adalah iman dan amal perbuatan kita yang akan membekali kita nanti hidup di surga. Orang bilang KKR. KKR apa? Artinya KKR kebaktian, kebangunan rohani. Ini perlu dicatat ya. Kebaktian, oke. Kebangunan, ada kebangkitan. Apa yang dibangkitkan? Rohani. Lain dengan KKJ. Itu kesembuhan ilahi. Kebaktian, kebangunan jasmani. Kenapa? Menekankan kesembuhan. Tuhan tidak menekankan kesembuhan jasmani dulu dalam pelayanannya. Dia pasti beritakan Injil dulu. Beritakan Injil untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah Tuhan, dia punya kuasa, baru dia melakukan mujizat supaya orang memandang dia. Sekarang ini udah banyak orang percaya sama Tuhan tanpa mujizat. Nggak usah mujizat, sebab mujizat bisa dipakai oleh kuasa kegelapan. Saudara jangan cepat percaya dengan mujizat yang dikatakan mujizat oleh hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang bukan mujizat dilakukan. Bisa mereka menggunakan trik-trik tertentu yang mirip dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi memakai nama Tuhan. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan ketika nanti orang yang tidak murni memakai kuasa Tuhan, tetapi memakai kuasa yang lain dalam pelayanan penginjilan, kesembuhan ilahi. Ketika Tuhan tolak, mereka berkata, Tuhan, bukankah kami telah berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami telah mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami gini? Tapi Tuhan bilang, nyah pelaku kejahatan. Karena apa? Pakai kedok, itu pakai ilmu yang lain. Itu sebabnya
Mereka bisa selalu mendoakan pakai mantra media air. Lewat air itu kalau dikasih di galon atau di apa, orang tuh sembuh. Minyak dikasih mantra sedikit dengan harapan, sama aja saudara itu. Ya, dimantra semua. Murid-murid dulu gak seperti itu, gak pakai seperti mereka aja berdoa, bertumpang tangan, seperti itu orang disembuhkan. Jadi saudara, jangan cari kesembuhan ilahi. Kebaktian, kesembuhan ilahi bukan itu yang kita cari. Kita cari adalah keselamatan jiwa. Amin. Amin. Quran yang bilang pun kita sembuh, satu kali sakit lagi, nggak sakit itu sakit yang lain, dan satu kali pasti mati. Amin. Menyawet kita di dunia ini, mana ada? Saudara pakai bahan pengawet di dunia ini sehingga hidup terus? Ada bahan pengawet? Nggak ada kan? Udah pasti makin busuk kita ini, habis. Nomor satu, kebangunan rohani. Amin Bapak Ibu. Itu nomor satu. Ya. Ilmu sehebat apapun tidak boleh, tidak ada yang bisa menahan kematian orang. Udah tingginya ilmu pengetahuan, tidak ada. Tidak ada. Belum ada. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menahan kematian itu. Yang nomor satu adalah kehidupan yang kekal melalui iman kita, saudara. Bukan Bapak gembala anti kesembuhan ilahi, ya, sama sekali tidak. Buktinya berdoa supaya sembuh. Tapi bukan itu yang kita cari. Kebangunan kerohanian iman ini, sehingga kita tidak ditolak oleh Tuhan. Jadi pelayanan pribadi paling penting. Jumpa dengan saudara, cerita jangan soal daging. Jumpa sama Eda saudara, jangan cerita itu. Cuma sama Mbak tua, jumpa sama mertua. Hal kerohanian nomor satu. Tadi bagus selesai nih, udah mulai itu. Ya, itu dulu diteliti. Kalau dia cerita tentang ini sebenarnya dia nggak bisa protes. Kalau udah mati mau diapain orang pun nggak bisa apa-apa kan? Jangan kasih adat, jangan kasih mus. Mana bisa dia ngomong? Ada yang bisa, mana bisa? Dia tinggal diam kan? Mana ada? Yang ngomong hormati orang tua. Amin. Amin. Hukum kelima, hormati. Apalagi kalau masih hidup, hormati. Kalau udah berangkat, paling sehari itu selesai penghormatan. Waktu hidup hormati. Hukum itu seperti itu. Waktu hidup, kalau usah repot. Kalau udah berangkat ya biasa aja, adat biasa. Mari kita saudara mau melayani Tuhan. Kita lihat dalam ayat tadi saudara, apa yang mereka doakan. Nomor satu, supaya diberi keberanian. Bapak gembala termasuk berpikir kalau dalam pelayanan, baik ke jemaat mau ngomong ini, takut nanti begini, ini takut begini. Di luar juga kalau beritakan Injil masih berpikir-pikir juga, wah nanti aku begini pula. Keberanian. Jemaat juga berani melayani Tuhan, berkatakan firman Allah. Itu kata ayat itu saudara. Mereka berdoa. Pertama dikatakan sebelum mereka meminta, mereka memuji Tuhan nomor satu. Jadi mereka tidak melihat dulu masalah. Jadi kalau kita ada persoalan, jangan langsung kita lihat masalah kita. Kalau masalah yang kita tonjolkan di hati kita, kita menjadi semakin lemah. Kita renungkan masalah itu, begini, begitu berat. Kita makin sedih. Tapi mari kita memandang Tuhan, bahwa Tuhan lebih besar daripada segala masalah kita. Dikatakan mereka dalam doa pembukaan mereka, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ini awal doa yang benar. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Mereka mengagungkan Tuhan, mengatakan kemahakuasaan Tuhan lebih besar daripada kuasa daripada imam ahli Taurat, orang-orang tua-tua yang memenjarakan mereka, melarang mereka, bahkan akan membunuh mereka. Dia katakan, Engkau yang maha kuasa menjadikan ini, termasuk menjadikan di situ ada imam, ada ini, ada bait Allah, semua dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Engkau lebih berkuasa. Sehingga sangat jelas dikatakan Tuhan yang dibesarkan. Bukan pekerjaan iblis yang kita ceritakan. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah sanggup mengatasi setiap masalah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit. Kalau langit aja Tuhan
ciptakan. Masa dia nggak bisa ciptakan yang lain untuk memberkati gereja kita, untuk beri gedungan bagus, untuk beri jemaat yang banyak, untuk ada kebangunan kerohanian. Tuhan dikatakan sana yang menciptakan, menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Kita ada di mana? Di bumi itu laut. Kita bagian dari bumi, segala isinya. Ini kita ciptaan, kita dijadikan. Semua yang ada, mau gedung, mau apapun pun dalam kendali Tuhan. Itu nomor satu kita ingat, Tuhan engkau lebih besar dari masalahku. Baru kita berani melangkah besarkan Tuhan. Kalau kita mundur saudara, ya iblis ketahulah, udah kena dia umpanku. Kasih masalah itu dia udah nggak datang lagi dia sama Tuhan ya. Dia tetap merenungkan aku berhasil. Mereka udah jatuh semua, ketawa dia. Tapi murid-murid jemaat itu tidak demikian. Selanjutnya mereka menggenapi apa nubuatan firman Tuhan. Bahwa peristiwa yang terjadi sekarang di Batam, di Indonesia, di dunia sudah dinubuatkan oleh Alkitab apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Saudara jangan percaya dengan ramalan. Setiap kali mau akhir tahun, termasuk para pendeta di mana-mana meramal bulan Februari akan ini. Ngapain perlu diramal-ramal? Terjadi gempa, memang ada gempa, tapi untuk apa? Apakah itu Injil? Apakah itu kabar baik? Akan terjadi nanti huru hara gini-gini, oh ciri-ciri presiden nanti, untuk apa? Tidak ada gunanya. Dukun pun tahu tentang itu. Jadi nggak perlu meramal, nggak perlu. Tapi merenungkan firman Allah dan melihat apa yang dinubuatkan, bukan diramal ya, dinubuatkan. Katakan demikian. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud. Daud penulis kitab Mazmur. Ditulisnya, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman melalui Mazmur Daud. Surat cek Mazmur Daud melalui YouTube. Ada kutipan ini. Daud telah berfirman, telah menubuatkan apa yang akan terjadi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Apa rusuh? Sudah dibuatkan. Jadi ketika mereka mengerti apa yang dialami Rasul Petrus dan Yohanes, terjadi begini-begini, sudah dinubuatkan oleh pemazmur yaitu Daud. Wah, kami harus kuat. Memang kami harus hadapi. Berita Injil harus disampaikan. Mereka berdoa, terus berdoa, ya, dengan mengutip firman Tuhan itu. Sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Artinya melawan melalui hamba-hamba Tuhan itu ya, melawan Yesus. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Baru masuk ke permasalahan. Memang terjadi begitu Tuhan, seizin Tuhan. Dan Tuhan, kami ada dalam rencana Tuhan itu. Kami sedang diancam sekarang, takut. Kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu. Inilah doa jemaat. Jangan mengejek. Memang banyak hamba-hamba Tuhan yang cengeng, yang mau melayani, nggak kuat, fisik, mental, nyali, tidak dibekali firman Tuhan, tidak ada semangat. Asal namanya hamba Tuhan banyak, sehingga perlu doakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Banyak loh hamba Tuhan yang tidur-tiduran, udah sekolah kitab, udah sekolah teologi, gak mau melayani. Pikirannya hanya urusan dapur, rumah, pekerjaan, makan, pakaian, penampilan. Banyak seperti itu. Jadi perlu Bapak Ibu doakan. Pemuda remaja giatkan jam doa Jumat. Amin. Amin ya. Supaya gereja kita berdiri bagus, musiknya bagus,
pemain-pemainnya oke semua, pemusiknya oke. Ya, penginjilannya malah dalam doa. Yang mau terlibat melayani lebih banyak lagi, lebih berani, lebih berapi-api. Perlu didoakan. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin Bapak Ibu. Berani memang. Ini yang sangat sulit memang, keberanian. Kami tamat sekolah Alkitab angkatan kami itu ada sekitar 500 orang. Menjadi hamba Tuhan cuma beberapa orang loh. Kembali banyak ke dunia masing-masing. Gak gampang. Ya, gak gampang jadi pendeta ya. Jadi pemimpin gak gampang. Jadi keberanian. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ini bukan hamba Tuhan yang menyembuhkan, amin. Tapi tangan Tuhan yang terulur. Tangan Tuhan selalu menjaga di jalan-jalanku. Itu hamba Tuhan doanya. Ya. Untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Ini bukan atas nama hamba Tuhan. Hambamu yang kudus. Itu doa. Jadi pertama, keberanian. Ulurkan tangan Tuhan untuk mengadakan kesembuhan. Mulai pelayanan hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu ulurkan tangan ke jemaat, tumpang tangan, kiranya tangan Tuhan ada di sini. Tangan yang selanjutnya menopang tangan betul, kesembuhan terjadi. Ketika hamba Tuhan angkat tangan, situ Tuhan turun tangan. Ketika hamba Tuhan berserah, nggak bisa berdoa apa-apa, Tuhan minta, tangan Tuhan turun untuk menyembuhkan jemaat, untuk menolong jemaat, untuk menguatkan jemaat. Dan mereka juga minta peneguhan daripada Tuhan bahwa Tuhan benar-benar mendengar doa mereka. Dan dalam ayat ini dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Amin Bapak Ibu. Itu membuktikan kuasa Roh Kudus turun sampai goyang. Membuktikan kehadiran ada roh datang. Tidak selalu seperti itu. Kadang memang Tuhan bermanifestasi. Ketika di padang gurun bermanifestasi melalui tiang awan, tiang api di malam hari, ada angin, ada guntur, ada suara, ada api. Pada waktu itu dikatakan goyang tempat itu. Bukan karena gempa seperti kemarin ada gempa di beberapa daerah Indonesia. Gempa kehadiran Tuhan. Ada roh Tuhan hadir. Kita bukan mencari tanda-tanda itu sekarang. Minta kuasa itu ada dalam diri kita. Walau kita orang Pentekoste mengatakan penuh Roh Kudus dengan ada berbahasa, bukan hanya itu tanda. Yang penting kuasanya ada. Amin. Ada powernya. Amin. Ini listrik nyala, switch hidup on, nyala. Ada power di dalam? Jawabnya apa? Ada? Ada, nyala di switch. Enggak di switch, off. Ada power di dalam? Ada nggak mengalir? Kita off, ada nggak sebenarnya? Harusnya ada, cuman nggak di switch on kan? Ada, coba nggak kita switch. Ada nggak di apa ini? Di kabel-kabel ini harus ada, cuman lampunya di off kan? Ya, yang penting ada powernya, walaupun tampilnya biasa. Amin. Diminta power itu, kuasa itu. Gak usah tampilan, biasa-biasa aja lah. Yang penting Tuhan bekerja. Dan setelah itu, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Tentu beberapa hari selanjutnya mereka tidak diam. Mereka memberitakan Injil. Bukan berarti dalam doa tadi ada kalimat katakan lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Itu next, tahap selanjutnya. Yang pasti mereka berdoa, dan ketika ada mau pelayanan lagi yang lain, mereka berani. Orang berani melayani Tuhan. Bapak Ibu berani? Itu tugas kita. Tugas kita.
beritakan, baik dan beritakan. Sebagai pelajar, sebagai karyawan, mari melayani Tuhan. Sebagai guru sekolah minggu, dan pribadi sebagai siswa, sebagai karyawan, mari kita melayani Tuhan. Amin. Itu tugas semua orang Kristen yang sudah diselamatkan. Melayani di tengah-tengah keluarga, bawa satu rumah ke gereja. Seperti itu. Kalau soal cari uang, Bapak Gembala bukan tugasnya ngajari, nggak tahu. Cari jiwa, memang kita harus cari jiwa sendiri. Kita menginginkan firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri saudara. Ada satu pujian kaum pria pernah kita nyanyikan. Melayani Tuhan dalam hidup ini, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita semua harus mau dipilih oleh Tuhan. Tuhan terus memanggil orang untuk mau melayani. Yang pribadi, bapak gereja, terus kita mau melayani Tuhan.